Bab 6889 Bukti kosong. 3 hari berlalu tanpa suara, seperti segenggam pasir halus yang terlepas dari sela-sela jari. David duduk tenang di penginapan di kota kecil itu selama 3 hari, hanya membuka matanya saat matahari terbit setiap hari untuk menyehatkan meridiannya dengan asal kekacauan, memperbaiki semua kerusakan kecil dari pertempuran sebelumnya dan perjalanan panjang. Esensi beku Jiang Suelan juga sepenuhnya menghaluskan bekas luka bakar di meridiannya saat mengalir dengan lancar. Kulitnya kembali ke keadaan semula yang jernih dan bercahaya, dan fluktuasi energi spiritual di sekitarnya menjadi tenang dan stabil. Dia kembali ke kondisi puncak tahap awal peringkat pertama Dewa Emas Luo Agung. Energi pedang Xuan Zhenzi yang dahsyat menjadi semakin halus, seolah-olah ia telah mengalami transformasi total. Cahaya pedang berwarna biru keputihan mengalir tanpa henti di dalam tubuhnya. Meskipun ia tidak sengaja menunjukkannya, hal itu memancarkan ketenangan dan pengendalian diri yang khas dari seorang kultivator berpengalaman. Saat fajar di hari ketiga, tepat ketika langit mulai terang dengan sedikit warna abu-abu, mereka bertiga sudah berdiri di ujung jalan di sisi selatan kota kuno Xuanming. Struktur bagian selatan kota kuno Xuanming sangat berbeda dengan struktur pasar di sekitarnya. Semakin ke selatan Anda pergi, semakin teratur dan hikmat bangunan-bangunan di kedua sisi jalan. Dinding batu abu-abu gelap diukir dengan pola susunan yang rumit, setiap pola memancarkan fluktuasi hukum yang samar, menyelimuti seluruh jalan dalam penghalang yang tak terlihat. Jumlah pejalan kaki di jalan jauh lebih sedikit. Sesekali, beberapa kultivator lewat, dan aura mereka jauh lebih tenang daripada para kultivator liar di pasar luar. Tatapan mereka menyapu orang asing dengan teliti dan waspada, seperti sekelompok pemburu yang saling waspada di dalam bayangan. Terletak di bagian terdalam jalan, Paviliun Chenxi adalah bangunan batu abu-abu gelap berlantai 3. Di atas pintu tergantung sebuah plakat dengan huruf emas di atas latar belakang hitam. Huruf-hurufnya sederhana dan berat, membawa kesan keagungan dan keangkuhan yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Tangga di depan paviliun dilapisi dengan giok biru tua, dan setiap anak tangganya diukir dengan rune yang rumit. Saat Anda menginjaknya, Anda dapat merasakan sensasi dingin menyebar ke atas dari telapak kaki Anda, seolah-olah diam-diam menyelidiki latar belakang pengunjung. David berhenti di depan paviliun Shenxi, mata ungunya dengan tenang menyapu pintu gelap yang tertutup rapat. Sebuah lingkaran cahaya abu-abu yang sangat samar mengalir di atas pintu, sepenuhnya menghalangi setiap upaya pengamatan indera ilahi. Tanpa ragu, ia mengangkat tangannya dan mengetuk pintu 3 kali dengan lembut. Ketukan itu pelan, tetapi menghasilkan suara yang jelas dan stabil di jalan yang sepi. Pintu itu terbuka ke dalam tanpa mengeluarkan suara. Di balik pintu berdiri seorang kultivator parubaya yang mengenakan jubah abu-abu gelap. Ia memiliki wajah tirus, mata tajam seperti elang, dan aura yang kuat namun terkendali di sekitarnya, menunjukkan tingkat kultivasi sekitar puncak peringkat ketiga dari Dewa Emas Luo Agung. Tatapannya tertuju pada David sejenak, lalu menyapu Xuan Zhenzi dan Jiang Suelan di belakang David. Ekspresinya tetap tidak berubah. Dia hanya sedikit menoleh dan memberi isyarat agar mereka masuk. Silakan masuk, tamu. Tetua telah menunggu di paviliun cukup lama. David melangkah masuk, diikuti dari dekat oleh Xuan Zhenzi dan Jiang Suelan. Ruang di balik pintu itu jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Koridornya dalam dan berkelok-kelok, dan dinding di kedua sisinya dihiasi dengan batu roh yang memancarkan cahaya lembut dan redup, membuat seluruh lorong tampak seperti perjalanan menyusuri sungai gelap di bawah langit malam. Aroma samar cendana bercampur dengan kayu kuno memenuhi udara, menyebabkan orang-orang tanpa sadar menenangkan pikiran mereka dan tidak berani bersikap tidak sopan sedikitpun. Di ujung koridor terdapat sebuah aula yang luas. Aula itu memiliki kubah tinggi, dan keempat dindingnya terbuat dari giok abu-abu gelap, dengan
pola ilusi dan nyata, yang mirip dengan yang ada di tebing-tebing hanya Ridge. Di bawah cahaya, pola-pola ini sedikit mengalir dan bergerak perlahan seolah-olah hidup. Di tengah aula terdapat sebuah meja giok hitam besar, di belakangnya duduk seorang lelaki tua berambut dan berjenggot putih, berwajah kurus, bermata setengah terpejam, dan memiliki aura sedalam dan tak terduga seperti dasar laut, setidaknya setara dengan Dewa Emas Luo Agung tingkat 4. Di belakangnya berdiri dua kultivator paruh baya, juga mengenakan jubah abu-abu gelap, aura mereka tenang dan mata mereka waspada tertuju pada ketiga orang yang masuk. Lelaki tua itu perlahan membuka matanya, tatapannya yang berkabut tertuju pada David. Dia menatap David dari atas ke bawah 2 kali, dan suaranya serak dan lambat, seperti gesekan pasir dan kerikil. Kau kultivator sesat dari alam bawah yang memicu segel klan kuno di punggungan gagak dingin? Yang mengatakan akan menukar rahasia konversi energi nuklir dengan token klan kuno? David berhenti di depan meja giok hitam panjang itu dan sedikit membungkuk. Ini aku. Tatapan lelaki tua itu tertuju padanya selama beberapa saat lagi. Senyum samar dan ambigu perlahan melengkung di bibirnya. Nada suaranya mengandung sedikit rasa jijik yang meremehkan. Dewa Emas tingkat ke-8? Sepanjang hidupku, ini pertama kalinya aku melihat seorang junior di alam Dewa Emas berani datang ke pavilion Chenxi untuk bernegosiasi. Dengan tingkat kultivasimu, kau bahkan tidak layak menjadi pelayan seseorang di surga ke-22. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Kilatan cahaya muncul di matanya yang berkabut. Aku ingin bertanya kepadamu, apa yang membuatmu berpikir kau bisa membantu klan kuno mendapatkan rahasia inti konversi energi nuklir? Mengingat kau hanyalah kultivator Dewa Emas rendahan dari alam bawah? Apakah kamu tahu tingkat eksistensi apa yang dimiliki klan Dewa Haotian? Patriark klan Dewa Haotian telah mencapai puncak peringkat kelima dari alam Dewa Emas Luo Agung. Dan tetua peringkat terendah di klan tersebut juga merupakan Dewa Emas Luo Agung peringkat kelima. Dengan tingkat kultivasimu, kau bahkan tidak bisa menginjakan kaki di wilayah terluar klan Dewa Haotian. Jadi bagaimana mungkin kau bisa mencuri rahasia inti mereka? Nada suaranya dipenuhi kecurigaan dan penghinaan yang tak tertutupi. Dan kedua kultivator parubaya di belakangnya menunjukkan ekspresi serupa, dengan senyum mengejek di bibir mereka. David berdiri diam, wajahnya tanpa ekspresi, seolah-olah kata-kata tajam itu hanyalah hembusan angin lembut. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia berkata dengan tenang, "Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda tidak perlu berbisnis dengan saya. Aku penasaran berapa banyak bagian inti dari susunan konversi energi nuklir yang saat ini dapat diakses oleh ras kuno itu? 1/10? Atau 2/10? Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah, dan senyum di matanya agak memudar. Dia jelas tidak menyangka pemuda yang tampaknya rendahan ini akan mengajukan pertanyaan dengan tenang seperti itu, dan secara tepat menyentuh titik lemah yang paling memalukan dari klan kuno tersebut. Klan kuno Xuanming dan klan ilahi Haotian telah melakukan perdagangan rahasia selama bertahun-tahun, tetapi mereka selalu dijauhkan dari rahasia inti. Mereka hanya dapat mengakses lapisan luar formasi, dan jauh dari teknologi inti yang sebenarnya. Setelah hening sejenak, lelaki tua itu bersandar di kursinya, mengetuk-ngetuk jarinya perlahan di atas meja giok hitam. Nadanya tetap acuh tak acuh. Bahkan jika kau tahu sesuatu, tanpa bukti, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Baiklah kalau begitu, karena kamu bilang kamu mampu, tunjukkan sesuatu yang nyata dulu. Saya kebetulan ingin meminta bantuan Anda. Jika Anda dapat melakukannya, saya akan dengan senang hati menyerahkan tanda pengenal klan kuno itu tanpa ragu-ragu. David sedikit mengangkat mata ungunya. Ada apa? Bibir lelaki tua itu melengkung membentuk senyum jahat. Jauh di dalam garis lekuno di bawah wilayah klan kami, bersemayam seekor ular abisal raksasa yang telah hidup selama bertahun-tahun. Ular itu telah melingkar di inti garis le selama bertahun-tahun, melahap energi spiritual purba,
menyebabkan energi spiritual dalam radius ribuan mil membusuk dan garis Le menjadi tidak stabil. Klan kuno Xuanming kami telah lama ingin melenyapkannya. Tetapi sayangnya, lingkungan tempat ular piton raksasa itu tinggal sangat berbahaya, dan selain itu, ia sudah memiliki kultivasi Dewa Emas Luo Agung tingkat 4. Kulitnya tebal dan dagingnya keras, membuatnya sangat sulit untuk dihadapi. Beberapa kali, klan kami mengirim orang untuk mengepung dan membunuhnya, tetapi kami kehilangan banyak tenaga setiap kali. Jika kau bisa mengambil inti ular piton raksasa itu, aku akan percaya kau memiliki keahlian sejati. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, tentu saja, tidak apa-apa jika kau tidak berani pergi. Aku tidak akan memaksamu. Namun, token klan kuno itu aku khawatir kau tidak akan bisa mendapatkannya. Bab 6890 tertawa di atas penderitaan orang lain. Xuan Zhenzi mengerutkan kening hampir tak terlihat di belakang David. Ular jurang bumi, seorang dewa emas Luo Agung tingkat 4, memiliki keunggulan karena berada jauh di dalam urat bumi, membuatnya setara dengan dewa emas Luo Agung tingkat 5 dalam hal kekuatan tempur. Bagi David, yang tingkat kultivasinya hanya berada di peringkat ke-8 alam abadi emas, menantang keberadaan seperti itu hampir pasti berujung pada kematian. Penting untuk diketahui bahwa kekuatan tempur yang dapat dilepaskan monster di wilayah mereka sendiri cukup dahsyat. Ujung jari Jiang Xuelan sedikit mengencang, tetapi dia tidak mengeluarkan suara. Hanya sedikit kekhawatiran yang terlintas di mata birunya yang dingin. David terdiam selama 3 tarikan napas, lalu mengangguk sedikit, nadanya tetap tenang seperti biasa. Baiklah. Di mana letaknya? Aku akan mengambilnya. Pria tua itu mengangkat alisnya, tanpa terkejut karena pria itu begitu mudah setuju. Sedikit rasa terkejut terlintas di matanya, tetapi dengan cepat digantikan oleh seringai yang hampir tak terlihat. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, lalu selembar kertas gio gelap terbang keluar dari lengan bajunya dan mendarat di atas meja di depan David. Lokasi pintu masuk ke jurang ditandai di kertas giok ini. Cara menuju ke sana, seberapa jauh jaraknya, dan batasan apa saja yang ada di sepanjang jalan semuanya tercatat dengan jelas. Aku beri kau waktu 3 hari. Jika kau tidak bisa mengambil inti monster itu dalam waktu 3 hari, kesepakatan ini batal. David merogoh lengan bajunya, memasukkan slip giok ke dalam lengan bajunya, berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Langkah kakinya tenang dan mantap, jubah abu-abunya berkibar lembut dalam cahaya redup, seolah-olah dia hanya akan menghadapi masalah sepele, sama sekali tidak terkait dengan perjuangan hidup dan tewas. Xuan Zhenzi dan Jiang Xuelan mengikutinya dalam diam, dan mereka bertiga berjalan menyusuri koridor dan keluar dari pavilion Chenxi. Baru setelah pintu tertutup di belakangnya, Xuan Zhenzi merendahkan suaranya dan berkata, "Nak, apakah kau benar-benar akan pergi? Jika ular piton raksasa itu benar-benar dewa emas Luo Agung tingkat 4, dan berada jauh di dalam urat bumi, mungkin tidak akan mudah untuk menghadapinya. Ular piton raksasa seperti ini, yang telah bersarang di bawah tanah selama bertahun-tahun, mungkin tampak berada di tingkat keempat dari alam dewa emas Luo Agung, tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya mungkin bahkan lebih kuat. Klan kuno Xuanming memiliki beberapa tetua di tingkat kelima alam dewa emas Luo Agung. Namun mereka tidak berani bergerak, yang menunjukkan betapa kuatnya ular piton raksasa itu. David terus berjalan, pandangannya tertuju pada langit kelabu di ujung jalan di depannya. Suaranya tetap tenang. Ular piton raksasa peringkat keempat dari dewa emas Luo Agung tidak lebih dari makhluk berkulit tebal dan tangguh. Meskipun berada jauh di dalam lapisan bumi menawarkan beberapa keuntungan geografis, pada akhirnya para monster hanyalah monster. Kecerdasan mereka jauh lebih rendah daripada para kultivator. Begitu kelemahan ditemukan, mereka bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Jiang Xuelan berjalan di belakangnya,
Mata birunya yang dingin memantulkan punggung David yang tinggi dan berjubah abu-abu. Dia menggigit bibirnya perlahan, tetapi pada akhirnya tidak mencoba untuk membujuknya. Dia tahu bahwa David bukanlah tipe orang yang bertindak gegabah. Karena dia sudah setuju, dia pasti percaya diri. Ketiganya meninggalkan kota kuno Xuanming dan melaju menuju pintu masuk ke jurang yang ditandai pada lempengan giok. Pintu masuk menuju jurang maut terletak lebih dari 1000 mil di timur laut kota kuno Xuanming, di tanah tandus berbatu, dengan lapisan tebal batuan abu coklat yang menutupi permukaan, di mana tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Terkadang, beberapa retakan tanpa dasar dapat terlihat di tanah, memancarkan suasana yang panas dan lembab, seperti binatang buas raksasa yang tertidur jauh di dalam bumi dan bernapas perlahan. Ketiganya mendarat di pintu masuk jurang. Di depan mereka terdapat retakan besar selebar sekitar 3 zang. Bebatuan di tepi jurang menghitam dan berkilau karena panas geotermal yang naik sepanjang tahun, seperti bekas luka mengerikan yang membentang di bumi. Melihat ke bawah, dasar jurang tak terlihat sama sekali. Sekitar selusin kultivator berkumpul di sekitar celah itu. Sebagian besar dari mereka berada di peringkat ketiga atau keempat dari alam Dewa Emas Luo Agung. Mereka semua menatap ke dalam celah itu dengan ekspresi serius, tetapi tidak seorang pun dari mereka berani melangkah masuk. Beberapa orang menggenggam artefak magis, beberapa berbisik tentang keganasan ular piton raksasa itu, dan beberapa mundur beberapa langkah dengan wajah pucat, jelas terkejut oleh aura menyengat dan ganas yang terpancar dari kedalaman celah tersebut. Seorang pria kekar berjanggut lebat yang membawa 2 kapak melihat David dan kedua temannya mendarat di tepi celah. Dia melirik ke sekeliling David lalu mencibir, "Dewa Emas tingkat 8? Kau berani datang dan ikut bersenang-senang dengan tingkat kultivasi serendah itu?" Bahkan seorang Dewa Emas Grand Luo tingkat 5 pun tidak akan berani dengan mudah memprovokasi ular jurang ini. "Apakah kau, bocah kecil, lelah hidup dan mencari kematian?" Seorang kultivator kurus lainnya menimpali, "Benar, saya sarankan Anda untuk tidak turun." Beberapa hari yang lalu, seorang kultivator sesat tingkat keempat dari alam Dewa Emas Luo Agung mencoba peruntungannya, tetapi dia terlempar kembali ke atas hanya dengan setengah lengan tersisa setelah kurang dari waktu menyalakan dupa. Dia belum terlihat sejak saat itu. "Hahaha, biarkan saja dia turun. Ini akan menjadi kesempatan bagus bagi ular piton raksasa itu untuk melahap mangsanya. Dan kita juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat seberapa kuat ular piton raksasa itu sebenarnya." Seorang pria parubaya dengan wajah menyeramkan menjilat bibirnya. Nadanya penuh dengan rasa senang atas kemalangan orang lain. Para kultivator di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Sebagian menggelengkan kepala, sebagian lagi mengejek. Jelas, tidak ada yang percaya bahwa seorang kultivator tingkat 8 dari alam Dewa Emas dapat kembali hidup-hidup dari kedalaman jurang. David mengabaikan tawa itu dan bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Dia berdiri di tepi celah, sumber kekacauan itu perlahan menyebar ke bawah dan menembus kedalaman celah, merasakan aura yang ganas dan bergejolak di bawahnya. Aura itu memang seperti yang digambarkan oleh tetua klan kuno Xuanming, mendalam dan padat, membawa tekanan hukum unik dari Dewa Emas Luo Agung tingkat 4. Namun, bagian kecerdasannya sangat lemah, seperti binatang buas yang hanya memiliki keinginan menghabisi naluriah dan kesadaran teritorial. Dia menarik kembali kesadaran ilahinya, menoleh ke Xuan Zhenzi dan Jiang Xuelan dan berkata, "Kalian berdua tunggu di sini, tidak perlu turun." Sebelum keduanya sempat bereaksi, sosoknya terjun ke kedalaman celah gelap seperti daun yang jatuh. Jubah abu-abunya berkibar seperti sayap diterpa angin panas yang kencang, dan dia menghilang ke dalam kegelapan bawah tanah yang pekat dalam sekejap mata. Beberapa cemoohan dan komentar sinis terdengar dari atas celah itu, tetapi dengan cepat tertelan oleh gemuruh yang dalam dan jauh dari kedalaman bumi. Sosok David terjun dengan cepat dalam kegelapan,
Dan sumber kekacauan abu-abu keunguan di sekitarnya secara otomatis membuka tirai cahaya yang sangat tipis, sepenuhnya mengisolasi aura mem scorching yang bergelombang dan kekeruhan urat bumi yang korosif dari luar. Retakan itu melebar saat semakin dalam, dan dinding batu di kedua sisinya berubah dari coklat keabu-abuan menjadi merah tua, lalu menjadi merah pekat. Suhu juga naik dengan cepat, dan udara dipenuhi bau belerang yang menyengat bercampur dengan darah. Dia tidak tahu berapa lama dia telah jatuh, tetapi kakinya akhirnya menyentuh tanah yang kokoh. Ini adalah ruang bawah tanah yang sangat terbuka, dengan kubah yang menggantung tinggi seperti langit. Tanah ditutupi oleh batuan lava berwarna coklat kemerahan yang retak, dan aliran lava kecil yang tak terhitung jumlahnya berkelok-kelok melalui retakan, membuat seluruh ruang tampak seperti tungku neraka. Bau amis yang menyengat dan panas terik memenuhi udara. Fluktuasi hukum di dalam urat bumi ini menjadi sangat berat, seolah-olah berat seluruh bumi itu sendiri menekan area kecil ini. Di bagian terdalam ruang angkasa itu, sesosok bayangan besar bersembunyi di atas platform batu hitam raksasa tempat aliran lava bertemu. Bab 6891 bahkan tidak membutuhkan pedang pembunuh naga. Itu adalah ular piton hitam raksasa dengan panjang lebih dari 100 kaki. Seluruh tubuhnya tertutup sisik hitam pekat. Setiap sisiknya berkilau dengan kilau logam dingin, seperti besi hitam yang dipoles, dan memantulkan cahaya yang mengerikan di bawah cahaya merah gelap magma. Sebuah mahkota tulang berwarna emas gelap muncul di kepalanya, dan dua pupil vertikalnya seperti dua bulan sabit yang dingin. Jauh di dalam pupil emas itu terdapat dua garis vertikal hitam tipis seperti rambut, yang tertuju pada sosok kecil yang menerobos masuk melalui celah tersebut. Aura ular piton raksasa itu seberat zat fisik. Hukum kultivasinya, pada tingkat keempat Dewa Emas Luo Agung, melonjak tanpa henti di bawah berkah sumber urat bumi, menekan seluruh ruang bawah tanah hingga hampir membeku. Ular piton raksasa itu sepertinya dapat merasakan tingkat kultivasi pendatang baru tersebut. Seorang Dewa Emas tingkat 8, yang tidak berarti dan menggelikan seperti seekor semut. Kilatan ganas terpancar dari pupil matanya yang dingin dan tegak saat tubuhnya yang besar perlahan bangkit dari platform batu. Gesekan sisiknya menghasilkan suara tumpul dan berderak. Dengan kepala sedikit mendongak ke belakang dan mulut merah darahnya terbuka lebar, api beracun berwarna merah gelap, cukup panas untuk melelehkan emas dan besi, dengan cepat mengembun jauh di dalam tenggorokannya dan kemudian menyembur ke arah David di saat berikutnya. Di tempat api beracun itu melintas, bekas hangus yang dalam langsung terukir di tanah batuan lava. Api merah menyala, membawa aura dahsyat yang mampu menghancurkan segalanya, melesat maju seperti naga api yang meraung. David berdiri diam, mata ungunya dengan tenang mengamati kobaran api yang melesat ke arahnya, tanpa bergerak sedikit pun. Ketika kobaran api beracun, yang cukup kuat untuk langsung menghanguskan seorang Dewa Emas Agung Luo tingkat 4, hanya berjarak 3 zang darinya. Dia mengangkat tangan kanannya dan perlahan-lahan merentangkan kelima jarinya. Gelombang energi kacau berwarna abu-abu keunguan menyebar dari telapak tangannya, seperti riak di danau yang tenang setelah sebuah kerikil dilemparkan. Gelombang itu tampak lembut dan ringan, tetapi tiba-tiba melonjak begitu bersentuhan dengan api beracun berwarna merah gelap. Sifat unik dari asal-usul kekacauan yang melahap dan mencakup segala sesuatu terungkap sepenuhnya pada saat ini, menarik kobaran api beracun yang ganas dan menyala-nyala ke dalam pusaran abu ungu seperti paus yang menghisap air. Pemampatan, pemurnian, pemusnahan, tidak ada jejak bara api pun yang lolos. Pupil mata ular piton raksasa yang dingin dan tegak itu tiba-tiba menyempit. Sosok David menghilang dari tempat itu. Ketika sosoknya muncul kembali, dia telah menempuh jarak puluhan kaki di ruang hampa dan melayang tepat di depan kepala ular piton raksasa itu. Jubah abu-abunya berkibar tertiup angin, dan jarak antara mata ungunya dan pupil vertikal keemasan itu kurang dari 10 kaki. Dia bahkan bisa melihat tekstur halus dan pembuluh darah gelap pada sisik ular piton raksasa itu.
Ular piton raksasa itu bereaksi sangat cepat. Tubuhnya yang besar tiba-tiba muncul seperti gunung yang bergerak. Ekornya yang bersisik menyapu dengan kekuatan mengerikan yang mampu membelah gunung dan menghancurkan bebatuan. Udara berderak tajam saat ekor raksasa itu mengayun, menyebabkan seluruh ruang bawah tanah bergetar hebat. David tidak menghindar maupun mundur. Dia hanya mengepalkan tinju kanannya, dan kekacauan purba itu mengembun menjadi lapisan cahaya abu-abu keunguan yang hampir nyata di ujung tinjunya. Kemudian dia melepaskan pukulan kuat tepat sasaran ke arah ekor ular piton raksasa yang melambai. Satu pukulan. Sebuah pukulan sederhana, tanpa gerakan rumit atau peningkatan kekuatan yang mewah, hanya kekuatan dominan dan penghancur paling murni yang berasal dari kekacauan. Kemanapun kepalan tangan itu lewat, bahkan ruang itu sendiri pun terdistorsi dan bergelombang, seolah-olah sebuah lekukan tak terlihat telah tercipta di permukaan air yang tenang, yang perlahan kembali normal setelah beberapa tarikan napas. Ledakan. Ledakan yang tumpul, hampir terdistorsi, bergema di ruang bawah tanah yang sempit. Gelombang kejut merobek tanah batuan lava dalam radius ratusan kaki, mengirimkan pecahan merah tua yang tak terhitung jumlahnya beterbangan seperti tetesan hujan. Langit dipenuhi percikan api dan puing-puing yang scorching. Ekor ular piton raksasa yang keras seperti baja itu bertabrakan langsung dengan tinju David yang tampak rapuh, menghasilkan suara berderak logam yang memekakan gigi dan bunyi gedebuk teredam dari daging dan tulang yang terkoyak. Di ekor ular piton raksasa itu, muncul lekukan seukuran kepalan tangan pada sisik besi hitam yang tak dapat dihancurkan. Sisik-sisik di sekitarnya retak sedikit demi sedikit seperti jaring laba-laba, dan darah hijau gelap yang berbau busuk merembes dari retakan tersebut. Seluruh ekor raksasa itu tersentak ke belakang akibat kekuatan pukulan itu, dan tubuhnya yang besar juga terhuyung ke belakang. Kepalanya yang besar membentur dinding batu di belakangnya dengan bunyi gedebuk yang tumpul. Ular piton raksasa itu mengeluarkan lolongan yang sangat melengking. Suara yang bukan lagi sekadar kasar dan ganas, tetapi juga bercampur dengan rasa takut dan sakit yang jelas dan tak tersembunyikan. Akhirnya ia menyadari bahwa manusia di hadapannya, yang tampaknya memiliki tingkat kultivasi yang sangat rendah, bukanlah seekor semut yang dapat dengan mudah dihancurkannya, melainkan sebuah keberadaan menakutkan yang jauh melampaui pemahamannya. Ular piton raksasa itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tubuhnya yang melingkar tiba-tiba mengerut, seperti busur yang ditarik penuh, dipenuhi dengan seluruh kekuatannya. Mahkota tulang berwarna emas gelap di kepalanya tiba-tiba menyala, dan energi ganas dan jahat yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya menyembur keluar dari tubuhnya dan mengalir ke arah David. Seolah-olah kekuatan seluruh urat nadi bumi ditarik dan dicurahkan secara paksa ke dalam serangan ini pada saat ini. Mata ungu David sedikit berbinar, dan alih-alih mundur, dia malah maju. Dia menghadapi energi jahat yang bergelombang dan serangan habis-habisan dari ular piton raksasa itu. Sosoknya mencuat seperti pedang tajam. Energi kacau yang mengembun di telapak tangannya menjadi bilah panjang yang disempurnakan hingga ekstrim. Cahaya pedang berwarna abu-abu keunguan membentuk lengkungan sempurna dalam cahaya merah gelap dari tanah, tepat menyentuh celah kulit terlembut di bawah sisik bagian belakang, 3 inci dari rahang bawah ular piton raksasa itu. Tertawa. Suara guntingan yang sangat samar. Tubuh besar ular piton raksasa itu tiba-tiba membeku di udara, dan cahaya keemasan di pupilnya meredup dengan cepat seperti nyala lilin yang padam. Suara itu mengeluarkan bunyi rendah dan teredam dari dalam tenggorokannya, seolah-olah ingin meraung, tetapi tidak lagi mampu mengucapkan suku kata yang lengkap. Cahaya pedang berwarna abu-abu keunguan itu bagaikan jarum tak terlihat, menusuk tepat pada celah terkecil di titik vitalnya, dan sepenuhnya memutuskan kekuatan hidupnya dari dalam. Tubuh besar itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk yang tumpul dan berat, menimbulkan awan debu dan puing berwarna merah tua. Sungai lava bawah tanah masih mengalir dengan tenang melalui celah-celah, memantulkan cahaya merah gelap ke tubuh ular piton raksasa yang perlahan mendingin, seolah-olah diselimuti cahaya merah darah senja.
David mendarat di tanah, jubah abu-abunya berkibar lembut tertiup panas, tanpa noda. Dia berjalan ke kepala ular piton raksasa itu, tangannya membentuk pisau pendek dari esensi kekacauan. Dengan cekatan, dia mengiris sisik di bawah mahkota tulang emas gelap di dahi ular piton itu, meraba ke dalam dengan ujung jarinya sejenak, dan mengeluarkan inti binatang emas gelap seukuran kepalan tangan. Permukaan inti binatang itu berkilauan dengan cahaya hangat, dan di dalamnya terkandung kekuatan primordial yang sangat besar yang telah dikumpulkan oleh ular piton abadi emas Luo Agung tingkat 4 sepanjang hidupnya. Rasanya hangat dan padat, seperti memegang matahari mini. Dia mengangkat tangannya dan memasukkan inti binatang buas itu ke dalam cincin penyimpanannya, lalu berbalik dan berjalan kembali menuju celah tempat dia berasal. Jubah abu-abunya membentuk bayangan panjang di pantulan lava. Untuk menghabisi ular piton raksasa ini, David bahkan tidak perlu menggunakan pedang pembunuh naga.